Apa arti dari taubat? Taubat itu artinya macam-macam, Pak. Pertama, kembali. Yang kedua, sadar. Kembali, sadar. Nah, itu arti dari taubat. Saya mau nanya, Bapak Saudara yang makan Allah, ikhwan akhwat fillah, hukum taubat apa? Sunat apa wajib? Wajib. Wah, lolos deh. Tapi kok cuma berapa orang yang jawab? Berarti kita menyamakan taubat dengan istighfar. Bedain loh ya. Istighfar sunat, Pak. Tapi kalau taubat wajib. Beda ya. Istighfar minta ampun, kalau taubat itu kembali kepada Allah. Ayatnya banyak. Surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang dipanggil orang kafir, para mukmin. Hai orang-orang yang telah beriman, yang telah iman. Kita beriman? Jika kita beriman, wajib jawab ayat ini. Wahai Allah, ya Rabb, kami bertobat. Maka bertobat setiap saat, setiap hari hukumnya wajib, bukan sunnah. Namun istighfar hukumnya sunnah. Apa beda istighfar dengan tobat? Istighfar itu minta supaya dosa kita ditutup. Itu artinya istighfar. Kata ghafara artinya tutup, Pak. Maka ghafur beda dengan afu. Ghafur, Allah yang maha menutupi dosa, ditip ek, tapi masih ada bekasnya. Sedangkan afuun artinya menghapus. Tinggian mana? Makanya Asmaul Husna itu ada hierarkinya, Pak. Ada rate-nya. Mana yang lebih tinggi, mana yang sedang, ya. Ada tingkatan-tingkatannya, dan semuanya indah sesuai dengan kondisi seseorang. Itu sebabnya kita setiap witir malam hari kita baca innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Rabb, Engkau afu, maha penghapus dosa-dosa kami. Aku tidak khusyuk ya Allah, aku ria, aku sum'ah, suka pamer, aku emosional, aku sombong. Tolong afuwun, wahai maha penghapus, fa'fu anna, hapuslah dari kami. Kalau ghafur cuma ditip ekma, nanti satu saat bisa balik dia. Tapi kalau afu enggak. Maka ciri-ciri orang dapat afuun dari Allah, dia lupa sama dosanya, cepat move on-nya, cepat dia kembali kepada kebenaran. Tapi kalau ghafur, walaupun sudah tobat kadang-kadang masih kepikiran. Nah, ini bedanya ya. Taubah ini sebenarnya masuknya ke bab afuun. Apa kata Nabi? Orang yang mantaba, orang bertobat dari dosanya, kaman lazan balah, seperti orang yang enggak pernah buat dosa. Oke. Apa kata Imam An-Nawawi? At-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib dari semua dosa. Dosa ada dua, besar sama kecil ya. Imam Az-Zahabi punya kitab judulnya Al-Kabair, kumpulan dosa besar. Apa ciri-ciri dosa besar? Jika ada di situ ancaman, maka itu disebut dosa besar. Sederhananya begitu ya. Disebut dosa besar jika ada ancaman. Tapi semua itu kemudian ditulis lagi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Semuanya Syekhul Islam. Apa kata beliau? Ada satu kitab judulnya Az-Zawajir. Lebih tebal, Pak. 2 kali bahkan 3 kali lebih tebal dari kitab Al-Kabair. Mengembangkan isi kitab itu. Apa kata beliau? Enggak cukup dosa besar itu sesuatu yang ada ancamannya. Enggak cukup. Tapi yang disebut dosa besar, setiap dosa yang membuat hamba itu lupa kepada Allah, lalu dia israr, berulang-ulang, meskipun kecil, itu besar. Maka dosa besar jika cepat tobat dia jadi kecil. Dosa kecil jika berkali-kali dia jadi besar. Nah, maka jangan remehkan dosa yang kecil. Apa kata beliau? Jika dosa itu antara hamba dan Allah, syarat diterima tobat cukup 3. Pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Yuqli', apa arti yuqli'? Meninggalkan talak 3 maksiat. Maksiat itu ada 2, Pak. Maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat zahir ada di mata, di telinga, di lidah, di tangan, di kaki, di kemaluan, di perut. Maksiat zahir harus tinggalin, cut semua. Nonton film porno, cut. Ya.
suka mandang-mandang yang nggak bener, nggak senonoh, cut itu namanya tobat. Ya, berusaha untuk tidak lagi melakukan. Adakah jaminan akan tidak kembali? Nggak ada jaminannya. Makanya walaupun orang yang tobat mesti meninggalkan maksiatnya, tapi dia nggak ada jaminan untuk tidak kembali. Nah, nanti kita jelaskan. Ya. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Orang yang bertobat harus menyesali dari perbuatannya. Nah, ini ada tekniknya, Pak. Masih ingat teman kita mu'alaf? Ada yang datang nggak yang mu'alaf? Ya, kita bimbing dia istighfar. Ya, baru kali itu Pak dia istighfar, kok bisa nangis? Kenapa bisa nangis? Karena cara istighfarnya dibimbing. Satu-satu, dosa kolbu, dosa pikiran, dosa mata kiri kanan, telinga kiri kanan, tangan kiri kanan, kaki kiri kanan, perut, kemaluan, semuanya diistighfarkan. Saya jamin antum merinding. Jadi kalau mau istighfar nggak usah ngitungnya itu di badan. Ya, astagfirullah, istighfarkan 5 kali. Ini amalan saya tiap hari. Istighfarin mata 5 kali udah 10. 5 kali udah berapa? 20. Pikiran nih 10. Udah 30, Pak. Lisan 10. Udah berapa? Udah 40. Hati 10. Udah 50. Perut 60. Kemaluan udah berapa? 70. Tangan, kaki. Tangan 1, tangan 2. Terus ini 55 Pak semua, udah 20, udah sisa 10 lagi. Lalu kita istighfarkan, dosa yang aku sadari, dosa yang aku tidak sadari, yang tersimpan dalam pikiranku, dalam dagingku, darahku, tulangku, semuanya diistighfarkan. Merinding, Pak. Cobain deh, ntar malam ya, tahajud pakai istighfar begitu. Satu-satu cobain. Kita sudah praktekkan itu di mana-mana dan itu bikin meleleh, ya. Nangis. Orang sibuk dengan dirinya. Jadi kenapa orang tidak menikmati istighfar? Karena dia tidak menghitung ke badannya, tapi menghitungnya ke alat. Akhirnya ngeliat tasbihnya, loh kok belum 100? Kapan jadi 100 nih ya, yang pakai tasbih? Boleh pakai alat hitung, tapi jangan terpaku di situ. Ya. Yang ketiga, syarat taubat ayya'zima alla ya'uda laha abadan. Bertekad untuk tidak kembali. Jadi ini yang disebut tidak tobat sambalado. Meskipun nanti terjebak lagi, cepat kembali. Siapa yang ngejamin? Kita nggak kuat kok, ya. Nggak kuat kita kalau udah ketemu maksiat itu. Kalau terjebak, cepat balik. Karena Allah saat taat sama dengan Allah saat kita maksiat. Jika maksiatnya berkaitan dengan makhluk, maka ada syarat yang keempat. Apa syaratnya? Jika itu utang, kembalikan hutangnya. Jika itu kezaliman, maka seperti Nabi pernah mengatakan, ini level Nabi. Ketika Nabi SAW bersabda, adakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Lalu semua sahabat diam. Yang kedua diam lagi. Yang ketiga ada yang bangkit. Siapa namanya? Ukasyah. Ini hadis yang sahih mengenai Ukasyah. Selebihnya hadisnya dhaif. Cerita Ukasyah yang lain hadisnya dhaif bahkan palsu. Ya. Ini yang sahih cuma ini, Pak. Katakan, ya Rasulullah, engkau dulu pernah memukulku bagian belakang. Tolong buka bajumu. Jika berkaitan dengan makhluk, wajib kembalikan. Ya. Gimana kalau orangnya sudah kita nggak tahu? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita punya utang, maka cari di kampung dia. Kira-kira ada keluarganya nggak? Kasih ke keluarganya. Jika tidak, orang kampungnya aja. Jika tidak, ya sudah. Kita bantu seseorang, niatkan, ya Allah, ini sampaikan pahalanya untuk orang ini. Dan itu sampai. Seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku meninggal, belum sempat berwasiat, belum sempat bersedekah. Apakah jika aku bersedekah atas namanya, sampai kepadanya? Tanfa'uha itu bermanfaat baginya, sampai kepadanya. Nabi mengatakan sampai. Hadis ini lebih dari 15 riwayat. Yang mengatakan nggak nyampe bertentangan dengan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Tirmidzi dan semua hadis yang ada dalam Kutub Sittah. Ya, nggak mesti orang tua. Di situ ada saudara, ada paman, macam-macam di riwayatnya. Imam An-Nasai mengumpulkan lebih dari 500 riwayat. Ya, jadi yang menolak ini berarti nggak ngerti hadis gitu aja sederhananya. Nah, masuk ke
ayat ya. Tadi kita sudah baca satu ayat. Ada ayat berikutnya, watubu ilallahi jami'a in kuntum ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ingin sukses di dunia, ini surat An-Nur ya, ayat 31. Hai orang-orang beriman, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, ayyuhal mu'minun. Yang dipanggil cuma orang beriman, Pak, karena orang kafir nggak bakal tobat. Maka ciri-ciri orang mukmin sejati cuma satu, lisannya, kolbunya, buah bibirnya adalah taubat, istighfar, istighfar, istighfar. Sudah ada itu pada kita? Nah, maka minimal ada zikir pagi sore, Pak. Nabi itu zikir 100 istighfar, 100 pagi, 100 sore. Ibnu Umar mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, kunna na'uddu li Rasulillah, kami menghitung istighfarnya Nabi berapa kali? 100 kali sekali duduk. Maka menghitung zikir sunnah, Pak. Menghitung zikir sunnah. Yang bilang bid'ah nggak baca Sahih Bukhari dan Muslim berarti. Sederhananya begitu. Atau mungkin dia baca tapi nggak faham. Semoga Allah beri dia pemahaman. Kita nggak bilang dia ahli bid'ah ya. La'allakum tuflihun, agar kamu tuflih, kamu sukses dunia akhirat zahir dan batin. Suatu perusahaan, suatu tempat pekerjaan, instansi, jika tidak ada kesadaran dari mulai dari level atas sampai level bawah, hancur, Pak. Nggak ada kemajuan. Nah, istighfar itu untuk tubuh kita, diri kita. Nah, orang-orang yang suka bertobat istighfar, dia kalau dikritik dia tidak akan marah. Nah, coba dilihat di instansi kita, di keluarga kita. Jika kita diingatkan atau ada keluarga diingatkan malah mental, berarti belum punya karakter taubat. Ciri-ciri orang bertaubat sederhana, ditegur dia terima, bukan malah tersinggung. Nah, karakter munafik, mohon maaf, walaupun kita tidak murni munafik, tapi ada sedikit kemunafikan di tubuh, tersinggung, Pak, kalau ada orang yang ingatin. Mungkin salahnya dia mengingatkan caranya tidak benar. Namun ala kulli hal, jika ada orang mengingatkan kita, itu sebenarnya siapa yang gerakin dia? Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti di neraka kita diingatkan, mending di dunia. Biarlah pahit di sini, tapi manis di sana. Ya. Jadi nanti kalau ada orang negur kita, katakan, terima kasih kamu sudah ingatkan saya. Berbesar hati, Pak. Berbesar hati. Tapi beda, ada orang ngomong ke Nabi tapi ngejek Nabi. Nabi habis bagi-bagi harta rampasan perang, apa kata dia? I'dil ya Muhammad. Ente gua adil ya Muhammad. Ente berbuat adil dong. Nah, ini nggak benar, dia ngeremehin Nabi. Jadi ada orang memang cari kesalahan kita. Nah, orang begini diemin aja, Pak. Nah, ini beda cerita ya. Tapi jika ada orang ingin memberi nasihat, ciri-ciri orang yang suka memberi nasihat tidak mengkritisi depan orang ramai. Kita seorang atasan, kita seorang manajer, kita seorang guru, kalau ada anak bermasalah, tim bermasalah, panggil dia di ruangan. Makanya di sekolah-sekolah ada BS, ya, guru BS gitu ya, BK. Sekarang guru BK ya, untuk konseling. Jadi kalau ada macam-macam dipanggil, enggak diceramahin depan orang. Jadi beberapa guru hanya bisa mengajar tapi tidak bisa mendidik. Ciri-ciri nggak bisa mendidik, marahin murid yang salah depan murid yang lain. Ini ciri-ciri kesalahan. Nah, guru itu baru pengajar, belum pendidik. Kalau mau didik, apa kata Imam Syafi'i? Jangan salahkan aku jika kamu menasihatiku depan orang lain lalu aku susah menerimanya. Malu dong, gengsi dong. Lalu gimana caranya? Jika ingin menasihati orang, ajak jalan dia berdua. Imam Sya'rani kasih tips. Kalau itu anakmu, ajak dia makan dulu kemana gitu. Nanti habis makan, omongin baik-baik. Mau ngomong nih, dengerin ya. Ya, nggak apa-apa kan? Buat dulu kesepakatan sama dia. Nggak apa-apa kan? Nanti dia bilang nggak apa-apa. Ah, berarti dia sudah siap menerima. Jadi cara untuk ngobrol dengan anak, saudara, teman, buat dulu kesepakatan, Pak. Misalnya kita punya tim, dia punya kesalahan, kita kasih tahu dia. Untuk kemajuan kita, mau nggak kita berbicara dari hati ke hati? Sepakat? Dia ngomong sepakat, udah langsung masuk. 1, 2, 3, dia terima, Pak. Dia nggak defense. Ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi bisa bangun umat di Madinah. Nggak nyampe 10 tahun itu Madinah sudah maju, sudah bisa merebut Mekah.
tahun ke-8 Hijriah Mekah telah kembali ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun ke-9, 10, 11 Nabi wafat, itu tahun keemasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ayat surat Hud ayat 3, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Maka istighfar beda sama tobat. Istaghfiru, mintalah supaya dosamu ditutup. Summa tubu ilaih, lalu sadarlah, kembalilah kepadanya. Makanya istighfar itu barengan sama tobat. Duluan atubu ilaik atau duluan astaghfirullah? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Kita duduk antara dua sujud, Rabbi ufilli. Gimana lagi? Rabbi ufilli, gak wali-wali daya Pak, itu doa di luar sholat itu. Rabbi ufilli warhamni wajiburni warzuqni. Rabbi ufilli dulu. Ya. Nah, jadi apa arti dari istighfar? Minta supaya dosa kita ditutup. Ya, masa langsung minta dihapus? Siapa kita Pak? Ya. Kita masuk hadis yang pertama, mungkin nggak bisa banyak hadisnya malam ini karena taubat ini bab basic. Lolos di sini Pak, rohani kita bisa selancar kemana-mana, bisa langsung ke bab khusyuk, bisa langsung ke bab ridha, bisa langsung ke bab semua makom rohani bisa kita lewati kalau lolos di sini. Ilustrasinya sederhana. Kalau saya dikasih air sama orang, airnya bersih Pak, tapi tempatnya kotor, bisa nggak saya minum? Mau nggak minum? Nggak mau. Kenapa sholat tidak bisa dinikmati? Sholat itu suci. Kalimat-kalimat dari awal takbir sampai assalamualaikum suci semua. Itu amalan malaikat dari atas kepala kita sampai ke langit ke-7. Bacaannya sama dari takbir sampai ke assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, Nabi itu ketika naik, pertama yang didengar Allahu Akbar. Terus sampai naik ke langit atas, itu semua bacaan kita. Al-Fatihah, ayat-ayat suci, subhanallah bihamdi, subhanallahazim, subhanakallahumma bihamdika, terus sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd, at-tahiyyatu. Itu bacaannya malaikat semua. Itu suci, Pak. Makanan rohani, karena rohani ini satu jenis dengan mereka. Tapi kalau rohani masih terkotori oleh casing-casing tubuh ini, saya nggak bisa menikmati, jijik jadinya. Meskipun kita masuk, misalnya ada resto yang enak kata orang, kita masuk ke dalam, tahu-tahu di dalamnya ada lalat satu aja masuk ke dalam. Restonya satu kali minum 100.000, baru satu gelas, mahal pemurah tuh. Ya anggaplah itu sedang ya. Tapi ternyata ada lalat kecil atau semut kecil, antum bisa minum nggak? Saya paling pantang Pak kalau ada semut, nggak mau saya makan. Ya. Bisa marah-marah ya. Emosi saya nggak tahu di situ. Ada rambut, ada nggak bisa makan langsung Pak, hilang. Kalau dulu kita lempar ya, masa-masa dulu masih jahiliyah. Kalau sekarang taruh aja. Ya kita bertamu nih, ya ada semut, saya nggak minum Pak, saya malah minta air. Ya, taruh aja, nggak marah kita. Ya, kalau ada nasi lagi makan, tahu-tahu ada rambut, nggak bisa makan gitu, nggak bisa makan. Apalagi rohani. Jika ada kotoran di casing tubuh ini, ada kotoran di sini, maka sujud jadi tidak nikmat, ruku jadi tidak nikmat, bacaan takbir kok nggak nikmat. Kok ada orang udah nangis, kita nggak nangis, malah kita tuduh dia, sok suci nih, sok khusyuk, riya. Kita yang nggak soleh, orang yang kita salahkan. Nah, jadi bab ini bab penting sekali, mesti kita punya. Ya. Kita baca satu hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan minta taubat kepadanya sehari 70 kali, sab'ina marrah. Di riwayat kedua, mi'ata marrah, 100 kali. Baik, nah ini berkaca Pak, aina nahnu min Rasulillah, mana makom kita di Nabi? Nabi nggak dosa 100, kita sering dosa. Ya, cuma 3 kali habis sholat.